lahir juga tanggal 4, tapi biasanya agak mundur juga tanggal 4, biasanya bisa tanggal 2 udah lahir, itu biasanya juga udah tanggal 6 udah lahir, tapi ini untuk pas tanggal pagi. Saya akan masih sedikit tutorial. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini tanggal ini, nah ini insya Allah si belontang ini perdana ini mau melahirkan kawan. Dia udah mengeluarkan lendir-lendirnya dan sekarang saya kasih makan ampas tahu, moga-moga habis ini dia bisa melahirkan dengan normal dan akan sepil untuk kelahirannya nanti. Moga-moga ada kesempatan dianya melahirkan dengan saya slap langsung atau saya sepil langsung dia mau melahirkannya. Oke, sebenarnya kelinci juga itu sangat mudah pemeliharaannya. Rumput itu yang kering itu juga dia suka. Dia ini persiapan untuk mau melahirkan, juga masih mau makan, mungkin sebentar lagi dia melahirkan juga. Dan sedikit ciri-ciri untuk kelinci yang melahirkan kayak gitu kawan, udah nggak terlalu selera untuk makan, lembosi, dan sering-sering dia merentangkan tubuhnya, tapi di kemaluannya udah mengeluarkan sedikit cairan. Jadi kita tinggal menunggu detik atau waktu, tapi kita harus bersabar. Oke, nanti saya sepil waktu melahirkan insya Allah kalau ada kesempatan. Dan satu ini yang mau melahirkan tadi sampai sekarang belum melahirkan. Mungkin nanti aja saya sepil kalau dia udah melahirkan kawan. Nah, biasanya sih kalau ditungguin dia tuh malu, tapi sebenarnya dia tadi udah mengeluarkan lendirnya. Dan ini sampai sekarang belum kita. Oke lah, nanti kalau sudah melahirkannya saya sepil. Moga-moga dia beranak lumayan banyak dan bisa menggantikan untuk makanan yang udah saya berikan bagi dia. Moga-moga. Oke. Jadi kita teriak. Nah, ini untuk kelinci yang persiapan melahirkan. Detik-detiknya kayak gini. 2 hari sebelum ini dia udah nggak terlalu fokus untuk makan, tapi ngurusin sarang. Dan biasanya sih kalau kayak gini dia itu pinter, tapi ini kan masih pertama untuk ngelahiran ini. Istilahnya masih pertama. Moga-moga nanti dia pinter juga kayak yang lain-lainnya. Dia aktif terus seharian ini untuk mencari sangkar untuk si babynya nanti yang mau dilahirkan. Tapi jangan lupa siapin istilahnya rumput-rumputan yang kering. Kalau di tempat Anda nggak ada rumput-rumputan, bisa pakai koran atau buku-buku bekas yang dipotong-potongin kawan. Itu nanti bisa lebih membantu dia untuk pengangkatan di dalam sangkar ketimbang kosong cuma buluannya aja, kasihan. Ini biasanya -2 atau -1 dia lebih keras lagi untuk mencari rumput, jadi kita harus menyiapkan rumput-rumput kering. Oke, masih terus statis, terus lalu kita tambahin lagi untuk rumput-rumputnya kering biar secukupnya bagi dia untuk mengangkutnya. Biasanya sih kalau nakal dia nggak mau ngangkutin ke dalam sangkar, dalam kotaknya itu biasanya di pojok-pojok itu. Nanti kalau kayak gitu sih ada tutorial sendiri lagi. Nanti kalau ada kelinci saya yang kayak gitu saya bikin tutorial lagi. Ini kayaknya sih aman ini. Moga-moga aman terus sampai melahirkan nanti kawan. Dan bagi Anda pemula nggak usah bingung atau repot kalau nemuin kayak gini. Jadinya saya udah selalu ngingetin kita harus kasih tanggal di kalau kelinci kita banyak. Kalau sedikit kayak saya cuman 20 indukan sih nggak usah dikasih tanggal sih. Dipegang aja kelihatan kok. Pegang perutnya aja kelihatan. Itu intinya bagi pemula seperti saya harus lebih ekstra. Oke, untuk semuanya pemirsa kelinci dimanapun Anda berada. Setelah dia berusaha keras untuk mengumpulin sangkar dia lalu istirahat.
emang kayak gini, malas-malas gini. Tapi emang terus terang kelinci saya nggak pernah saya kasih air minum kawan. Saya nggak pernah ngasih kelinci air minum. Dan itu nggak ada di tempat saya air minum. Karena saya makanannya hijauan semuanya. Nah ini mungkin 10 hari lagi nih insya Allah. Ini juga mau melahirkan nanti. Itu udah gendut perutnya. Tapi ini untuk istirahat. Moga-moga dalam nanti waktu melahirkan saya bisa ngasih tutorial untuk ngezoomnya dan mempublikasinya untuk panjenengan semuanya, bahwa ternak kelinci itu nggak mudah, nggak semudah dan nggak sesulit yang kita bayangkan. Yang penting kita jalani, kita telaten, nanti insya Allah panen. Oke. Oke, alhamdulillah kawan. Tapi ternyata saya datanya udah terlambat. Tapi alhamdulillah disyukurin ada 6 ekor baby kecil. Nah, 6 ekor. Kita bersyukur di kesempatan ini masih dikasih rezeki baby kecil-kecil. Nggak apa-apa lah. Biarpun saya nggak bisa nge-shot untuk waktu lahirnya, yang penting udah ada rezeki baby kecil-kecil. Dan dari awal tutorialnya udah saya ini untuk hidupannya masih lumayan lah, dan sekarang kelaparan dia makan. Dan mungkin untuk 6 ekor baby kecil-kecil ini bisa menjadi referensi untuk kita, bahwa kita mengawinkan tanggal 4, alhamdulillah lahir juga tanggal 4, tapi biasanya agak mundur juga. Tanggal 4 biasanya bisa tanggal 2 udah lahir, itu biasanya juga udah tanggal 6 udah lahir, tapi ini untuk pas tanggalnya. Dan ini indukan perawan masih remaja, baru sekali ini, alhamdulillah, yang saya kawinkan kemarin membuahkan hasil. Moga-moga untuk kawan-kawan semuanya lebih semangat untuk memelihara kelinci, bahwa kelinci itu sebenarnya sangat menghasilkan. Untuk seperti ini kan saya udah bilang, untuk makanan kelinci ini sehari nggak habisin 3.000 rupiah untuk berapa ekor undian saya. Untuk 9 tambah 5, untuk 14 indukan nggak menghabiskan 3.000 rupiah kawan. Jadi kalau kita ngekruskan dengan satu indukan yang beranak ini aja, ini udah cukup. Dan untuk yang ke 13 indukan itu anggaplah hasil kita itu menghasilkan kayak gitu. Kalau kelinci sih kita cukup untuk buat makan anak kita dan menyekolahkannya kalau kita itu telaten, intinya kayak gitu. Dan ini indukannya, alhamdulillah dia habis berjuang, tapi saya selip tadi nggak bisa nge-review untuk kelahirannya. Dan ini moga-moga menjadi tutorial bahwa kelinci itu sangatlah membantu untuk kita kehidupan di desa istilahnya. Kalau di kota nggak mampu. Kalau di kota sebenarnya sih mudah, untuk makanannya di pasar itu banyak sekali hijauan, tapi kalau di desa juga lebih mudah lagi. Oke kawan, alhamdulillah sedikit tutorial ini, bahwa indukan perawan tidak semuanya nakal, enggak. Ini alhamdulillah baik juga. Dan saya kawinkan tanggal 4, lahiran juga tanggal 4. Oke, saya kira wassalamualaikum. Moga-moga sedikit tutorial ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Semoga berkah dan lancar rezeki Anda semuanya.